Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita pada hari ini. Untuk anak didik kami kelas 9D ya, bahwasannya di pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan angiospermae ya. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan angiospermae itu artinya adalah tumbuhan biji tertutup begitu ya. Nah, tumbuhan biji tertutup contohnya kemarin adalah misalkan apa? Contohnya misalkan adalah rambutan gitu ya, kemudian ada mangga begitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya apa? Ada yang namanya kelapa ya. Nah, itu merupakan diantara jenis-jenis apa? Tumbuhan biji tertutup begitu ya, tumbuhan biji tertutup. Nah, kemudian di sini yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae ya. Nah, jadi tumbuhan angiospermae ya, itu berkembang biak kan bisa secara apa? Vegetatif dan generatif begitu ya. Tumbuhan angiospermae bisa berkembang biak secara vegetatif maupun apa? Secara generatif ya. Nah, secara vegetatif itu artinya ya perkembangbiakan yang dimana tanpa bertemu sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina ya. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif ya, itu artinya bertemu ya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina begitu. Nah, jadi kita lihat ya pada tumbuhan angiospermae itu kan kalau yang generatif itu bertemu antara apa? Serbu sari dengan kepala putik. Nah, jadi bagaimana kalau untuk tumbuhan gimnospermae begitu? Apakah mengalami perkembangbiakan secara vegetatif atau generatif juga kan begitu? Nah, kalau yang vegetatif pada angiospermae itu kan contohnya adalah apa? Misalkan umbi akar atau umbi batang begitu ya, atau bisa juga dengan cara apa? Dengan cara yang buatan gitu, misalkan dicangkok. Nah, jadi itu vegetatif secara buatan, alami dan buatan. Misalkan yang alami tadi apa contohnya, misalkan umbi akar atau umbi batang, sedangkan yang vegetatif buatan misalkan mencangkok gitu. Nah, kalau yang untuk apanya, untuk yang namanya itu perkembangbiakan secara generatifnya kan begitu, itu bertemu antara serbu sari dengan kepala putik melalui proses apa? Penyerbukan gitu ya. Nah, untuk tumbuhan gimnospermae ya, atau tumbuhan berbiji terbuka, nah ini ya contohnya apa aja. Nah, ini kita lihat ya. Pernahkah kamu makan emping melinjo ya? Bahan baku emping melinjo adalah biji tanaman melinjo. Nah, tumbuhan melinjo yang memiliki biji yang tidak, tumbuhan melinjo itu memiliki biji ya, memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah. Nah, jadi tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak tertutup apa tadi? Kulit buah. Nah, jadi biji tumbuhan melinjo itu dia tidak tertutup apa? Kulit buah. Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau tumbuhan berbiji terbuka disebut dengan tumbuhan gimnospermae ya. Jadi tumbuhan yang dia tidak tertutup oleh kulit buah disebut dengan tumbuhan gimnospermae. Contohnya adalah pinus, ginkgo, dan pakis haji ya. Itu tergolong apa? Gimnospermae begitu ya. Nah, apakah bunga pada tumbuhan gimnospermae sama dengan bunga pada tumbuhan angiospermae? Nah,
Jadi bunga pada tumbuhan Gymnospermae apakah sama dengan tumbuhan bunga pada tumbuhan Angiospermae? Nah, kita lihat. Menurutmu bagaimana cara perkembangbiakan tanaman tersebut? Apakah tumbuhan Gymnospermae memiliki cara perkembangbiakan yang sama dengan Angiospermae? Nah, jadi di sini keterangannya bahwasannya ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu, ini dia pinus, ini pakis haji, ini melinjo ya. Jadi ini merupakan tanaman ya, tanaman atau tumbuhan biji apa? Tumbuhan biji terbuka ya. Ini tumbuhan biji terbuka ya. Ya. Nah, jadi untuk tumbuhan Gymnospermae itu tidak memiliki bunga. Nah, bisa dilihat gambarnya ya di sini. Bahwasannya tumbuhan Gymnospermae itu tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Nah, jadi nanti bagaimana cara tumbuhan Gymnospermae itu berkembang biak kan begitu. Nah, jadi nanti tumbuhan Gymnospermae itu ya, itu memiliki yang namanya alat perkembangbiakan generatif ya. Alat perkembangbiakan generatif yang disebut dengan strobilus atau runjung begitu ya. Nah, jadi tumbuhan Gymnospermae itu ya, itu memiliki alat perkembangbiakan yang dinamakan dengan apa? Strobilus atau runjung begitu ya, strobilus atau runjung. Nah, jadi pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon ya, yaitu apa? Strobilus jantan dan strobilus betina ya. Nah, jadi pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan strobilus betina terpisah dan tidak berada dalam satu pohon. Nah, jadi ya di sini keterangannya bahwasannya tumbuhan Gymnospermae itu ya bisa mengalami perkembangbiakan secara generatif ya. Nah, alat perkembangbiakannya yaitu disebut dengan strobilus. Nah, strobilus ini ya, strobilus inilah yang apa namanya? Yang dia bisa terdapat dalam satu pohon, atau bisa juga yang dia terpisah, strobilus jantan dan strobilus betinanya begitu ya. Jadi kalau pada pakis haji, strobilus jantan dan strobilus betina terpisah dan tidak berada di satu pohon. Nah, jadi nanti apa namanya, bagaimana ya strobilus itu sehingga bisa dia sebagai alat perkembangbiakan. Nah, jadi strobilus jantan itu terdapat mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Nah, di dalam sporangia sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, jadi sporangia, di dalam sporangia sel-sel tersebut akan mengalami apa? Pembelahan secara meiosis. Mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Nah, serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Nah, begitu dia. Jadi ada perkembangbiakan secara meiosis ya di sini dari apa? Sporangia menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Nah, mikrospora ini yang akan berkembang menjadi apa? Serbuk sari ya. Serbuk sari itu adalah sel kelamin apa? Jantan begitu ya. Nah, serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Nah, katanya serbuk sari pada tumbuhan pinus itu memiliki sayap. Nah, kemudian strobilus betina itu tersusun dari banyak megasporofil. Nah, jadi kalau strobilus betina itu dia tersusun dari banyak megasporofil, daun penghasil spora ya, daun penghasil megaspora ya. Nah, jadi tiap megasporofil di sini mengandung apa? Mengandung 2 bakal biji. Nah, katanya mengandung 2 bakal biji. Nah, jadi tiap bakal biji mengandung apa? Megasporangium. Nah, jadi tiap megasporofil itu mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung apa? Mengandung megasporangium atau kotak spora ya. Nah, jadi tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung
megasporangium atau kotak spora. Nah, sel dalam megasporangium akan mengalami apa? Pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora yang akan mengalami perkembangan, ya, mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk apa? Sel telur, begitu ya. Nah, jadi kalau yang tadi strobilus jantan itu nanti akan menghasilkan apa? Serbuk sari, sedangkan yang strobilus betina itu akan membentuk apa? Sel telur. Nah, sel telur, ya, sel telur atau yang disebut dengan sel kelamin betina. Nah, penyerbukan pada gimnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Nah, jadi penyerbukan, ya, pada tumbuhan biji terbuka tertutup, tumbuhan biji terbuka, ya, bukan tumbuhan biji tertutup, ya. Gimnospermae ini adalah tumbuhan biji terbuka, ya. Penyerbukan pada gimnospermae itu terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Nah, jadi serbuk sarinya yaitu jika menempel pada lubang bakal biji. Nah, serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jadi serbuk sarinya, ya, tertangkap oleh cairan yang terdapat di mana? Di lubang bakal biji. Nah, jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Nah, jadi jika cairannya menguap, maka serbuk sari, ya, serbuk sari akan dapat apa? Masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Jadi di sini, ya, sel kelamin jantan bertemu dengan apa? Sel kelamin betina, ya, sel kelamin betina, sehingga terjadilah pembuahan. Nah, begitu. Jadi terjadi pembuahan, ya, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, gitu. Oke. Nah, kemudian di sini, ya, di sini apakah tumbuhan gimnospermae bisa berkembang biak dengan cara vegetatif? Nah, jadi gimnospermae itu dapat juga berkembang biak dengan cara vegetatif, ya, misalkan pada tumbuhan pakis haji dan pinus, ya, begitu. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak menggunakan apa? Tunas akar, ya. Sedangkan tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak menggunakan apa? Tunas yang disebut dengan bulbil, begitu ya. Nah, jadi selain berkembang biak dengan cara generatif, ya, tumbuhan gimnospermae bisa juga berkembang biak dengan cara vegetatif, ya. Di antaranya yaitu pada tumbuhan pakis haji dan pinus itu menggunakan apa? Tunas akar, ya. Dan pakis haji berkembang biak menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil, begitu ya. Nah, itu dia, ya, untuk tumbuhan gimnospermae berkembang biak dengan cara vegetatif, gitu ya. Nah, kemudian, ya, di sini ada namanya, ya, itulah dia untuk tumbuhan gimnospermae, ya. Jadi ada 3 di sini contohnya, ya. Ada 3 contohnya, ya, bisa berkembang biak secara vegetatif dan juga bisa berkembang biak secara generatif, begitu ya. Untuk tumbuhan apa tadi? Tumbuhan gimnospermae, ya. Jadi kalau misalkan gimnospermae tadi, ya, itu tidak memiliki bunga, tetapi dia memiliki strobilus. Nah, bedanya dengan angiospermae itu memiliki bunga, ya. Kalau tumbuhan biji tertutup itu memiliki bunga. Nah, jadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu adanya di mana? Di bunga tersebut. Nah, begitu. Sedangkan kalau misalkan gimnospermae itu dari mana sel kelamin jantan tersebut dan sel kelamin betina? Itu dari strobilus yang disebut dengan strobilus jantan dan strobilus betina, begitu ya. Dari strobilus itulah nanti yang akan menghasilkan apa? Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, begitu. Dan sama-sama, ya, kalau untuk yang gimnospermae dan angiospermae itu mengalami yang namanya peristiwa yang namanya apa? Penyerbukan, gitu ya.
yang bisa disebabkan oleh angin maupun dibuat oleh manusia begitu ya. Oke. Nah, langsung kita masuk ke ini ya, perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Nah, jadi paku ya itu digolongkan tersendiri ya, tidak digolongkan ke dalam Angiospermae maupun Gymnospermae begitu ya. Nah, jadi kita lihat ya tumbuhan paku. Nah, jadi tumbuhan paku ini ya gambarnya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini tumbuhan paku ya. Ada namanya tumbuhan paku ekor kuda, kemudian tumbuhan pteris. Nah, tumbuhan paku ekor kuda ini dia gambarnya, kemudian tumbuhan pteris. Nah, pernahkah kamu menjumpai tumbuhan tersebut berbunga? Nah, berupa apakah organ perkembangbiakan tumbuhan tersebut? Tumbuhan tersebut merupakan kelompok paku ya, tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Jadi semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Jadi nggak ada bunganya ya, tumbuhan paku tidak ada bunganya. Lalu bagaimana tumbuhan paku berkembang biak? Nah, untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan, ayo lakukan langkah 24. Nah, jadi di sini ada percobaan 24 ya. Kita disuruh untuk mengamati ya. Nah, jadi di sini ya ada keterangannya bahwasannya tumbuhan pakis dan juga tumbuhan paku tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga. Tetapi menggunakan apa? Tetapi menggunakan yang namanya spora. Nah, apa itu spora? Nah, bagaimana? Nah, spora itu jadi tumbuhan paku itu ya tetap nanti dia menghasilkan apa? Sel kelamin juga. Nah, begitu. Jadi spora itulah yang nanti akan menghasilkan apa? Sel kelamin daripada tumbuhan paku tersebut ya. Nah, kita lihat tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Nah, jadi tumbuhan paku ya itu bisa mengalami apa? Mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun mengalami perkembangbiakan secara generatif. Artinya kalau yang generatif artinya terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina begitu ya. Nah, jadi bisa dilihat ya untuk gambar atau skemanya bisa dilihat. Ini dia ya untuk gambar atau skemanya. Ini dia. Nah, ini yang secara generatif ya. Secara generatif itu artinya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina begitu ya. Nah, awalnya ya itu ada yang namanya spora kan begitu. Pada tumbuhan paku kan ada namanya spora. Nah, atau kotak spora ya, ini dinamakan kotak spora pada tumbuhan paku ya. Kotak spora. Kemudian di situ jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah. Nah, jika kadar air pada kotak spora berkurang, jika kadar air misalkan di sini kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang di dalamnya. Nah, dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Ini bisa kita lihat ya. Ini kan tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa, kemudian di sini ada yang namanya kotak spora ya. Atau sorus begitu ya. Nah, di dalam sorus ini ada yang namanya spora kan begitu. Nah, spora. Ada namanya sporangium dulu ya, sporangium, kemudian di dalam sporangium itu ada spora. Nah, ini spora. Ya, ini sporanya. Bisa dilihat ini dia gambarnya secara apa? Ya. Nah, kemudian nanti di sini spora katanya di sini kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium. Nah, jadi di sini sporanya ya itu akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, sporanya di sini akan tersebar, ya kan, akan tersebar, kemudian akan tumbuh menjadi protalium. Nah, akan tumbuh menjadi apa? Protalium. Nah, protalium ini yang akan berkembang dan menghasilkan antheridium. Nah, jadi protalium akan berkembang menjadi besar. Kemudian nanti dia akan menghasilkan antheridium dan
archegonium. Nah, jadi ini archegonium, ini antheridium. Nah, antheridium itu akan menghasilkan yang namanya sperma. Akan menghasilkan apa? Sperma. Sedangkan archegonium itu akan menghasilkan apa? Ovum atau sel telur, begitu ya. Bisa dilihat gambarnya ini ya. Jadi antheridium menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium itu akan menghasilkan sel telur, ya, sel telur atau yang disebut dengan ovum, begitu ya. Nah, jadi nanti sperma dan ovum itu mengalami yang namanya apa? Fertilisasi. Jadi bertemu antara sperma dan sel telur, membentuk apa? Membentuk yang namanya itu adalah zigot. Nah, kemudian fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan dihasilkan apa? Zigot, begitu ya, zigot. Nah, ini sehingga akan terbentuk apa? Zigot. Meskipun memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Jadi meskipun memiliki flagela, ya, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Jadi zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi apa? Tumbuhan paku yang baru, begitu ya. Nah, demikianlah untuk perkembangbiakan ya generatif pada tumbuhan paku ya. Nah, dan juga nanti kalau perkembangbiakan vegetatif ya, untuk perkembangan vegetatif itu pada tumbuhan paku itu bisa dengan rizoma. Nah, rizoma itu ya itu apa namanya, akarnya atau batangnya nanti bisa tumbuh, begitu ya. Dari akar atau batang nanti bisa tumbuh apa? Bisa tumbuh tunas, begitu. Nah, jadi di sini rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Nah, rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi apa namanya, dari tumbuhan paku tersebut ya terbentuk nanti tumbuhan paku yang baru, di mana akar atau ya akarnya ya atau batangnya ya yang berada dalam tanah itu bisa tumbuh kembali membentuk tumbuhan paku yang baru, begitu. Itulah yang disebut dengan perkembangan vegetatif pada tumbuhan paku, begitu ya. Oke, apa untuk selanjutnya ya? Selanjutnya itu ada namanya perkembangbiakan tumbuhan lumut ya, tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini apa namanya, tumbuhan lumut ini ya tentunya nggak asing lagi ya kan, karena sering dilihat di mana, di kolam, gitu ya, kolam. Nah, jadi ada yang namanya kolam ya yang ditumbuhi oleh lumut, atau bisa juga di bebatuan, begitu. Nah, jadi apa namanya, tumbuhan lumut ini juga bisa berkembang biak secara apa? Generatif dan secara vegetatif, begitu ya. Nah, bagaimana perkembangbiakan secara generatif ya kan? Nah, kalau perkembangbiakan secara generatif itu tumbuhan lumut itu ya sama-sama nanti seperti tumbuhan paku juga ya. Dia akan menghasilkan yang namanya antheridium dan archegonium, gitu ya, dimana antheridium akan menghasilkan sel sperma dan archegonium akan menghasilkan sel telur, begitu ya. Nah, jadi sama-sama berkembang biak menggunakan yang namanya spora awalnya ya, awalnya itu spora, kemudian spora tersebut yang akan membentuk sel kelamin pada tumbuhan lumut tersebut. Nah, jadi ini untuk tumbuhan lumut ya, akan kita bahas lebih detail pada pertemuan berikutnya ya, karena waktu kita
apa ya, sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk perkembangbiakan tumbuhan lumut akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikianlah ya dari kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.